kalian ke suatu tempat yang kalian sendiri tidak akan pernah tahu ada di mana. Yaitu bab yang ke-43. Bab yang keberapa? 43. Qala al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala telah berkata sang penulis, yaitu Imam Abu Abdillah, beliau bernama Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardisbah, atau yang sering lebih kita kenal dengan sebutan Imam Al-Bukhari. Semoga senantiasa Allah merahmatinya. Babun, bab nafkhus suwar, atau kita baca nafkhus sur, ditiupkannya sangkakala. Bab ini merupakan pembelajaran kita terhadap mengimani perkara-perkara gaib. Mengimani apa? Perkara-perkara gaib. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari berikutnya, tapi kita benar-benar yakin bahwa sebentar lagi, tidak lama, Allah akan menutup kehidupan dunia ini. Pada saat Allah menghendaki kehidupan dunia ini ditutup dan Allah akan ganti dengan kehidupan berikutnya, yaitu kiamat, negeri akhirat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan malaikat untuk meniupkan sangkakala dengan 2 tahapan. Kita ingat firman-Nya di dalam Al-Quran, wa nufikha fis-sur, ketika ditiupkannya sangkakala, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi, maka seluruh yang ada di langit maupun yang ada di bumi hancur dan makhluk hidupnya pingsan semua. Tidak akan terlihat lagi nanti di tiupan sangkakala yang pertama gedung-gedung yang megah. Tidak akan terlihat lagi nanti di saat itu kendaraan-kendaraan, tempat tinggal yang elit yang dibanggakan oleh kita selama ini. Hancur semuanya. Kullu syai'in halik illa wajhah. Seluruhnya hancur kecuali wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh makhluk pun di saat itu langsung pada pingsan. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini tiupan sangkakala yang pertama, menjadikan seluruhnya pingsan dan seluruhnya hancur. Kemudian di ayat itu Allah berfirman, "Tsumma nufikha fihi ukhra." Ditiupkan sangkakala yang kedua, fa idahum qiyabun yanzurun. Maka tiba-tiba mereka serentak bangun dalam keadaan menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bangun, sudah tidak ada lagi kehidupan dunia. Sudah Allah ganti dengan kehidupan berikutnya. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari itu akan diganti seluruh langit dan juga bumi dengan bumi-bumi yang lain. Ikhwatal iman, azani wa azakumullah. Kenapa tadi saya katakan sebentar lagi Allah Subhanahu wa taala akan tutup kehidupan dunia ini? Sebab di ayat yang lain Allah berfirman, kedatangan hari kiamat bisa secara baghtah, tiba-tiba. Maka jangan kita berpikir tenang-tenang saja, masih 20 tahun lagi hari kiamat. Jangan pernah kita berpikir tenang, masih 50 tahun lagi. Allah jadikan hal ini perkara ghaibiyah, perkara yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita prediksi. Sampai-sampai malaikat Jibril dan Rasulullah pun tidak tahu terjadinya hari kiamat. Rasul hanya mengetahui tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Makanya Jibril bertanya, fa akhbirni an amaratiha. Kalau kamu tidak tahu tentang terjadinya hari kiamat, lalu beritakanlah kepadaku, kabarkanlah kepadaku bagaimana tanda-tandanya. Adapun tanda-tandanya beliau mengetahui. Kalau malaikat Jibril dan Rasul saja tidak tahu terjadinya hari kiamat kapan, terlebih-lebih kita. Tapi kita harus yakin bahwa ini pasti akan diwujudkan hari kiamat dengan melalui 2 tiupan sangkakala yang dijelaskan dalam ayat tadi. Ketika tiupan yang kedua, maka manusia bangun, kemudian digiring oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan di situ mereka pada menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Disitulah nanti kita akan dibangkitkan serentak. Bukan hanya orang yang hidup di tahun 2020, Bapak, tetapi seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal awwalina wal akhirin." Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang hidup di awal zaman, berarti dari mulai siapa? Zamannya Nabi Adam alaihi salatu wassalam, wal akhirin, sampai orang-orang yang paling akhir hidupnya di suatu zaman. La majmu'una ila miqati yaumi ma'lum, pasti akan dikumpulkan menjadi satu di suatu tempat dan waktu yang akan ditentukan. Pada saat itulah kita nggak ada yang bisa absen, nggak ada yang bisa. Satu orang pun dari kita yang mau beralasan di hadapan Allah, saya sakit, nggak mau kumpul di alam mahsyar, nggak akan bisa. Dan tidak ada yang bisa diwakili, semuanya datang sendiri-sendiri. Berbeda dengan pertemuan yang ada di dalam dunia. Ketika atasan kita memanggil, ayo kita kumpul, kadang-kadang kita absen, kita uzur, atau diwakilkan oleh yang lain. Namun kumpul semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, tidak akan ada yang bisa absen dan diwakilkan dari kita sedikit pun. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Sesungguhnya seluruh penduduk langit dan bumi ketika dikumpulkan menjadi satu menghadap Allah Subhanahu wa taala,
mereka datang dalam berstatus abda. Apa itu abda? Hamba, budak. Maka di situ raja-raja yang kumpul, penguasa-penguasa yang kumpul, disamaratakan dengan rakyat-rakyat biasa yang kumpul. Seluruhnya jadi abda, budak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilah atasan bawahan ketika itu. Karena yang raja hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, wa kullun atir rahmani farda. Seluruhnya datang sendiri-sendiri tanpa diwakilkan. Ini yang harus selalu kita ingat. Dunia yang sekarang kita tempati tidak akan lama. Pasti akan Allah tutup dan Allah akan ganti dengan kehidupan berikutnya. Dan keputusan ini nggak bisa diganggu-gugat. Nggak ada istilahnya terjadinya hari kiamat batal atau ditunda nanti 1000 tahun lagi. Tidak. Allah Subhanahu wa taala akan buktikan janji-janjinya di hadapan kita. Bab ini Imam Al-Bukhari mengajari kita supaya kita mengingat terjadinya hari kiamat. Bab nafkhus sur. Ingatlah ketika ditiupkannya sangkakala. Qala Mujahid. Imam Bukhari mengatakan, berkata Imam Mujahid. Siapa Imam Mujahid? Salah satu murid seniornya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Berarti seorang sahabat atau seorang tabi'in? Mujahid tabi'in. As-sur sangkakala kahayatil buqa, adalah ibarat seperti bentuk buk. Buk dijelaskan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah semisal seruling, tapi nggak sama. Kenapa ditafsirkan, dimaknakan seperti itu? Supaya kita paham saja. Bukan berarti sangkakala bentuknya sama seperti apa? Seruling. Tapi supaya kita paham, yang namanya ditiupkan, bahasa kita biar paham adalah seruling ditiupkan. Demikian juga sangkakala. Namun di sini tidak ada masalah, kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ulama menafsirkan sesuatu yang mengingatkan kita ke negeri akhirat dengan sesuatu yang diharamkan. Seruling kan haram, termasuk alat musik. Sebagaimana telah datang hadis riwayat Imam Bukhari juga ya, bahwa pada saat Rasulullah ditanya, "Kaifa kana ya'tikal wahyu?" Wahai Rasulullah, coba jelaskan kepada kami bagaimana di antara keadaan pada saat wahyu datang kepada engkau. Kemudian Nabi menjawab, "Innahu ya'tini," kadang-kadang wahyu datang kepadaku kasol salatil jaros, seperti gemerincingan apa? Lonceng. Itulah yang membuat aku takut dan gemeteran. Nah, di sini Rasulullah mengumpamakan wahyu dengan lonceng. Lonceng kan termasuk kebiasaan orang-orang kafir dibunyikan, iya enggak? Maka nggak ada masalah hal yang seperti ini. Tujuannya adalah untuk memahamkan saja. Imam Mujahid rahimahullah subhanahu wa ta'ala mengatakan, sangkakala itu pemahaman kalian diibaratkan seperti seruling yang ditiupkan. Kemudian zajrotun, kalau kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, fa innama hiya zajratu wahidah fa idahum yanzurun, dalam surat As-Saffat ya, fa innama hiya zajratun wahidah, itu hanyalah akan terjadi di tiupan satu kali. Kemudian Allah berfirman, fa idahum yanzurun, maka manusia pada saat itu tiba-tiba menunggu keputusannya masing-masing. Zajrah artinya soyhah,
tiupan sangkakala 1 kali. Maksudnya yang kedua, karena yang pertama 1 kali, yang kedua berapa kali? 1 kali juga. Tiupan yang pertama adalah untuk menghancurkan jagat raya, kemudian tiupan yang kedua untuk membangunkan mereka, kita semuanya. Tiba-tiba kita bangun, sudah di lain alam, sudah tidak ada lagi mana ya gedung-gedungnya. Tadinya kan besar-besar, megah-megah. Mana terlihat rumah-rumah elit, kendaraan-kendaraan yang dibanggakan, sudah tidak ada lagi. Sebab di saat kita bangun, maka yang kita lihat adalah alam negeri akhirat. Disitulah nanti nggak akan mungkin kembali ke dunia. Saatnya kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala seluruh apa yang kita perbuat, apakah yang baik maupun yang buruk. Sebagaimana nasihat malaikat Jibril alaihi salatu wasallam pernah menghampiri Nabi, tiba-tiba mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, i'mal ma syi'ta." Sekarang di dunia perbuatlah sekehendakmu. Fa innahu mujziyun bihi. Maka sesungguhnya perbuatanmu pasti akan dibalas. Kemudian Imam Al-Bukhari setelah itu membawakan penafsiran berikutnya. Wa qala Ibnu Abbas, berkata sahabat Nabi Ibnu Abbas. Siapa namanya? Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. An-Naqur dalam surat Al-Mudaththir kita hafal ya. Fa idza nuqira fin naqur, maka ingatlah ketika ditiupkannya nakur. Apa maksudnya nakur? Ibnu Abbas berfatwa as-sur adalah ditiupkannya sangkakala. Apa kelanjutan ayat tersebut? Fadzalika yauma idzi yaumun asir. Pada hari itulah termasuk hari yang sangat sulit. Alal kafirina ghairu yasir. Bagi orang-orang kafir ketika terjadi hari itu sangatlah sulit. Sebab apa? Sebab mereka kebingungan, ternyata kok hari kebangkitan ada. Yang mereka pahami dulu memang kematian ada, tetapi tidak ada hari kebangkitan. In hiya hayatuna illa dunya namutu wa nahya. Kehidupan kami di dalam dunia adalah hidup mati sudah. Enggak ada hari kebangkitan. Menurut mereka orang kafir. Dari sisi ini orang kafir ada baiknya, masih memahami ada kematian. Maka siapa yang memahami tidak ada kematian, kita tidak bakalan mati, dari sisi ini lebih buruk daripada orang kafir. Orang kafir memahami mereka pasti akan mati, hanya mereka mengingkari hari kebangkitan. Maka tentu sangat sulit ketika mereka sudah mati, sudah menjadi tulang belulang yang dikoyak-koyak, yang hancur, ternyata masih dibangkitkan, masih ada kehidupan berikutnya. Aidza kunna idhaman nakhira, apakah kita semuanya di saat sudah menjadi tulang belulang yang hancur masih ada hari kebangkitan berikutnya? Mereka heran, mereka merasa aneh, nggak mungkin, kalau sudah hancur ya sudah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha kuasa. Meskipun kita tubuhnya sudah hancur, Allah akan wujudkan kembali dengan utuh. Dengan utuh semuanya. Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak yang nanti pakai tongkat karena dulu di dalam dunia kakinya patah? Ada enggak? Tidak ada. Tidak ada. Kita semuanya dalam keadaan sehat seperti ini, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang puluhan tahun berada di kasurnya di dalam dunia karena sakit, stroke ataupun yang semisalnya, nggak akan dibawa sampai hari kiamat, nggak akan.
Kalau misalkan dibawa sampai hari kiamat, nanti dia akan bilang, saya uzur enggak menyaksikan atau enggak hadir di hari kebangkitan, di alam mahsyar. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak boleh ada yang uzur, kemudian seluruhnya akan datang sendiri-sendiri tanpa diwakilkan. Penderitaan dunia hanya di dunia, Bapak-bapak. Kecuali kalau kita melihat di yaumul qiyamah nanti ada orang yang dibangkitkan ternyata berjalannya miring sebelah. Oh, berarti ini orang dulu di dalam dunia punya istri lebih satu, nggak bisa berbuat apa? Adil. Maka itulah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ini orang, oh berarti waktu di dalam dunia ini ada penyakit diabetes, stroke dan seterusnya, makanya sampai sekarang dibawa. Tidak. Tidak ada seperti itu. Ini yang harus kita yakini. Meskipun perkara ghaibiyah, akan diganti kehidupan ini dengan kehidupan yang kekal abadi, jauh lebih kekal. Sebab 100 tahun di sini di dalam dunia hanya 1/10 hari. 1/10 hari di yaumul qiyamah. Artinya kita menderita 1 hari di yaumul qiyamah bagaikan 1000 tahun di dalam dunia. Menderita 1 hari, terus bagaimana kalau berhari-hari, terus bagaimana kalau naudzubillah selamanya kita menderita. Maka masa depan kita akan ditentukan nanti di yaumul qiyamah, apakah cemerlang atau tidak. Ayuhal ikhwah azzani wa azakumullah. Kemudian Ibnu Abbas menafsirkan surat An-Nazi'at, Ar-Rajifah yauma tarjufur rajifah. Ingatlah pada hari ketika digoncangkannya ar-rajifah. Maksudnya kata Ibnu Abbas, an-nufkhatul ula, tiupan sangkakala yang pertama. Tatba'uhar radifah, kemudian akan diikuti oleh radifah. Apa maksudnya kata Ibnu Abbas? An-nufkhatul tsaniyah, tiupan sangkakala yang keberapa? Yang kedua. Memang Syekhul Islam menyebutkan bahwa dalam bahasa Al-Quran tiupan sangkakala itu yang rajih hanyalah ada 2. Pertama untuk menghancurkan jagat raya, kemudian yang kedua tadi untuk menggiring kita, membangunkan kita, mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita. Setelah Imam Bukhari menyebutkan beberapa penafsiran dari ulama ahli tafsir, apakah sahabat Nabi ataupun ulama yang di bawahnya, beliau akan menghadirkan kepada kita hadis Rasulullah. Mari kita simak ya bersama-sama. Qala rahimahullah subhanahu wa ta'ala, berkata sang penulis, semoga senantiasa Allah merahmatinya. Kalau di kitab saya nomornya 6517 ya. Setiap kitab mungkin beda cetakannya. Atau mungkin kalau Sahih Bukhari saja tanpa syarah, bisa jadi nomor hadisnya lebih sedikit dari ini. Haddatsani Abdul Aziz bin Abdillah, telah menceritakan kepadaku guruku yang bernama Abdul Aziz bin Abdullah. Qala haddatsani Ibrahim bin Sa'ad, beliau berkata telah menceritakan kepadaku guruku yang bernama Ibrahim bin Sa'ad an Ibn Shihab, dari guruku yang terkenal dengan nama Ibnu Shihab, anaknya Shihab. Siapa yang masih ingat nama lengkapnya ulama hadis ini? Ya, Rukun. Ahsanta Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Shihab Az-Zuhri. Kalau kita lebih
terkenalnya beliau dengan sebutan Az-Zuhri. An Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, wa Abdurrahman Al-A'raj, dan dari Abdurrahman si pincang. Al-A'raj artinya apa? Si pincang. Siapa ahli hadis yang terkenal dengan sebutan Al-A'raj? Abdurrahman bin Hurmuz. Iya. Subhanallah ya, hadis beliau sangat sering kita baca, kita lewati, meskipun beliau cacat anggota tubuhnya. Ternyata sampai detik ini nama beliau masih harum dan beliau masih mendapatkan amal jariyah. Setiap kali kita membaca dan mempelajari hadisnya Imam Al-A'raj, amal jariyah untuk beliau rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Inilah keutamaan ilmu yang bermanfaat yang kita miliki. Makanya Nabi Muhammad bersabda, in qata'a amaluhu illa min thalath. Seluruh amal ibnu Adam atau anak cucu Adam terputus ketika meninggal dunia, kecuali 3 perkara. Beliau sebutkan di antaranya adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Maka jangan pernah bosan kita mempelajari, mengkaji ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Selama masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, terus meneruslah. Apalagi di antara kita yang umurnya masih muda ya, harus lebih semangat. Jangan mau kalah sama orang-orang apa yang udah senior, yang udah sepuh. Imam Syafi'i saja mengibaratkan pemuda yang nggak semangat ibadah, yang nggak semangat nuntut ilmu, silahkan Anda bertakbir untuknya 4 kali atas kematiannya. Ya, takbir jenazah kan 4 kali. Diumpamakan pemuda yang nggak semangat ibadah, nggak semangat menuntut ilmu, keluyuran ke sana kemari, nggak jelas, cabe-cabean, ya berarti dia mati. Bertakbirlah untuknya 4 kali, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Annahuma haddatha, keduanya menceritakan, anna Abu Hurairah, sesungguhnya Abu Hurairah qala, berkata, istabbarajulani, dulu di zaman Nabi ada 2 orang saling mencaci maki. Rajulun minal muslimin, yang pertama dari bangsa muslim, wa rajulun minal yahud, yang kedua dari bangsa apa? Yahud. Ceritanya ini lagi apa? Cekcok, sampai saling mencerca. Faqala al-muslim, orang muslim berkata, walladzi istafa Muhammadan 'alal alamin, demi Muhammad yang telah memilih atas seluruh manusia. Faqala al-yahudi, bangsa atau orang Yahudi tersebut lawannya mengatakan juga, walladzi istafa Musa 'alal alamin, demi Nabi Musa yang telah memilih atau yang telah dipilih atas seluruh manusia yang lain. Jadi orang muslim bersumpah atas Nabi Muhammad, orang Yahudinya bersumpah atas nama Nabi Musa, saling membanggakan. Qala, Abu Hurairah berkata, faghadibal muslim, orang yang beragama Islam tiba-tiba marah. Inda dzalik, pada saat itu, falatama wajhal yahud, akhirnya sampai menampar ya wajahnya orang Yahudi. Fadhahabal yahudi, maka orang Yahudi pergi ngadu ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa akhbarahu, lalu beliau diceritakan kisahnya. Nih, wahai Rasul, wahai Muhammad, kami sedang berkelahi kemarin-kemarin, tiba-tiba begini, orang yang beragama Islam menampar saya, ini buktinya. Diceritakan sejujurnya. Bima kana min amrihi wa amril muslim, apa yang terjadi antara dia dan antara orang muslim. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda,
La tukhayyiruni ala Musa. Jangan pernah kalian melebihkan aku di atas Nabi Musa. Fa innan nas, karena seluruh manusia nanti yas'aquna yaumal qiyamah, seluruhnya akan pingsan nanti pada hari kiamat. Fa akunu awwala man yufiq. Pertama kali yang Allah kehendaki sadar dari pingsannya adalah aku. Fa idza Musa, ketika aku sudah sadar, sudah bangun, tiba-tiba Nabi Musa batishun bijanibil arsh, sudah berdiri di samping arsh. Nabi bangun dari pingsannya, tiba-tiba sudah ada Nabi Musa yang berdiri di samping apa? Arsh. Fala adri, maka aku tidak tahu, akana Musa, apakah Musa fi man sa'iq, termasuk orang yang Allah pingsankan, termasuk manusia yang pingsan waktu itu, fa'afaqa qabli, kemudian beliau lebih dahulu bangun daripada aku, au kana, ataukah beliau mimman istathnallah azza wajal, termasuk manusia yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak pingsan. Ayuhal ikhwah azani wa azakum, hadis ini sisi pendalilannya sangat jelas. Oh, Nabi mengkabarkan annas yas'aquna yaumal qiyamah, seluruhnya tanpa terkecuali pingsan, yaitu dengan tiupan sangkakala yang pertama tadi. Kita semuanya pertama kali yang bangun Nabi. Begitu Nabi bangun sudah ada Nabi Musa. Maka kata Nabi Muhammad, aku nggak tahu Nabi Musa ini termasuk orang yang pingsan kemudian bangun sebelumku, atau termasuk orang yang tidak pingsan karena dikecualikan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tawadhu, rendah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam, supaya manusia betul-betul mengimani para nabi kelebihannya masing-masing, dan supaya kita sebagai umat Nabi Muhammad mencontoh tawadhu'nya beliau. Beliau juga pernah dipanggil dengan sebutan ya khairul bashar, wahai manusia terbaik. Langsung Nabi mengatakan, yang terbaik bukan saya tapi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kalau zaman sekarang baru ke tanah suci satu kali, nggak dipanggil Pak Haji marah. Enak aja kamu panggil-panggil, sebut nama saya Haji dong, kayak gitu. Padahal baru umroh, bapak-bapak. Nabi Muhammad dipanggil orang yang terbaik, beliau noleh memang, tapi menjawab, yang terbaik bukan saya tapi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, saya cerita maksudnya di wilayah saya, di kampung saya, nggak tahu di wilayah sini ya. Kalau di kampung saya begitu, bapak-bapak. TKI yang jadi supir datang harus dipanggil Haji. Kalau enggak marah-marah. Nah, orang yang mau umroh, baru mau umroh saja harus disebut Pak Haji dan Bu Haji. Baru mau umroh ini, belum berangkat, ya. Nah, kalau sudah berangkat pulang ke tanah air, enggak dipanggil Pak Haji, dicitak itu yang manggil. Tidak ada tawadhu'nya, rendah hatinya. Suka ketenaran, suka panggilan yang baik, suka panggilan yang terpuji dan seterusnya. Nabi Muhammad di sini mencontohkan kita. La tukhayyiruni ala Musa. Jangan pernah kalian lebihkan aku di atas Nabi Musa. Meskipun kita meyakini secara global Nabi yang paling mulia adalah siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Namun Rasulullah memberitahukan Musa juga memiliki kelebihan yang sangat dahsyat, yang sangat hebat. Buktinya ketika seluruh manusia pingsan, kemudian Allah bangunkan aku, sudah ada Nabi siapa? Musa alaihi salatu wassalam. Ikhwatal iman, azani wa azakumullah. Dengan demikian hadis ini memberikan pelajaran kepada kita supaya kita selalu ingat bahwa Allah pasti akan wujudkan janji-janji ini dengan menghancurkan dunia yang sekarang kita tempati, dan pasti akan diganti dengan kehidupan yang lebih kekal, lebih abadi, jauh lebih baik untuk kita.
Mengingat keterbatasan waktu yang kita miliki, insyaallah kita sementara cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-muadzin yuadzin hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.